Halo dan selamat datang di Menara Lonceng Vende. Hari ini kita akan membahas tentang Yudas dan mereka yang merasa malu dan mereka yang berkhianat. Bergabunglah dengan saya dalam renungan kritis tentang pengkhianatan, pertobatan, dan belas kasihan. Yudas, agen rahasia belas kasihan atau pengkhianatan yang dibenarkan. Upaya baru-baru ini untuk membersihkan nama Yudas Iskariot didorong oleh faksi teologis modernis dan sebagian didukung oleh Paus Fransiskus memunculkan pertanyaan mendalam tentang sifat pengkhianatan dan belas kasihan. Dan itu membuat kita berpikir tentang bagaimana kita memahami sisi gelap dan pengkhianat kita sendiri. Artikel saudara kita Yudas di L'Osservatore Romano dan homili Paus Fransiskus telah menampilkan Yudas dalam pandangan yang lebih berbelas kasih, menunjukkan bahwa pengkhianatannya bisa jadi merupakan sebuah strategi dan menggambarkan peristiwa itu sebagai misteri besar. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Pendekatan ini bertentangan dengan tradisi gereja dan wahyu dari para santo seperti San Veronica Giuliani yang melihat Yudas di bawah takhta iblis, menginjak kepalanya. Deskripsi yang mengerikan tetapi di atas segalanya, menggambarkan nasib Iskariot. Lebih lanjut, apa yang Kristus Tuhan kita katakan? Lebih baik baginya jika ia tidak pernah dilahirkan. Dan anak kebinasaan dalam Yohanes 6:70 menegaskan penghukuman abadi terhadap Yudas. Kompleks Yudas yang dikembangkan oleh Malaki Martin menggambarkan dalam bukunya individu-individu di dalam gereja yang mengkhianati nilai-nilai mereka demi ambisi pribadi, mengorbankan integritas mereka. Membenarkan Yudas dapat diartikan sebagai upaya yang salah untuk membenarkan pengkhianatan internal ini dan kelemahan moral kita sendiri. Kegigihan untuk menebus Yudas dapat dilihat sebagai proyeksi dari bayangan kita sendiri. Dengan menampilkannya sebagai korban keadaan, itu membuka pintu bagi pembenaran diri atas pengkhianatan kita sendiri. Pembenaran ini mengaburkan keseriusan pengkhianatan Yudas dan merelatifkan pengertian dosa dan penebusan yang merupakan dasar dari doktrin Kristen. Alasan dibalik upaya untuk menebus Yudas agak tidak jelas. Meskipun mereka menekankan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas, bahkan terhadap orang berdosa terbesar sekalipun. Dan dengan cara ini, mereka melunakkan narasi dosa dan penghukuman di era yang berusaha menghindari penghakiman moral yang keras. Namun pendekatan ini mengabaikan peringatan yang jelas dari Kristus dan visi para santo yang telah menunjuk Yudas sebagai contoh penolakan terhadap rahmat ilahi. Pemutihan Yudas adalah pengkhianatan terhadap esensi kekristenan itu sendiri. Bukan hanya pengkhianatan Yudas yang harus dikutuk, tetapi juga kesombongannya dalam tidak bertobat. Tindakan kesombongan terakhir ini dalam menolak pengampunan ilahi, mengutuknya untuk selama-lamanya. Melepaskan Yudas berarti membenarkan pengkhianatan kita sendiri dan meremehkan keseriusan dosa dan perlunya pertobatan sejati. Dengan melakukan itu, integritas iman dipertaruhkan dan misi spiritual gereja dirusak.
Belas kasihan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak adanya pertobatan yang tulus dan pengakuan akan bayangan kita sendiri. Saya Jose Cedeño dan ini adalah Menara Lonceng Fonde. Berikan like, bagikan video ini, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten kami yang akan datang. Sampai jumpa lagi, para pejuang Tuhan dan hidup Kristus Raja.